Jumpa lagi di dunia spektral. Kali ini kita akan membahas pembersihan data. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi data outlier di data rekaman spektrometer kita. Kemudian nanti data itu bisa diproses untuk langkah selanjutnya. Sebenarnya itu apa sih data outlier? Ya, sebagian orang menerjemahkannya dengan data pencilan namanya. Data pencilan. Jadi data outlier itu adalah data pencilan gitu ya. Data outlier itu merupakan data yang hasil pengamatan juga. Kemudian dia mempunyai nilai ekstrim. Ekstrim di sini nilainya tuh tidak sama atau jauh sekali dibandingkan dengan nilai teman-temannya. Gitu ya. Jadi itu adalah data outlier yang harus kita perhatikan. Kalau ini tidak diperhatikan, dia akan mengacaukan hasil perhitungan selanjutnya. Jadi misalkan di gambar sebelah kiri bawah itu kan yang lain ada data di sebelah kiri, tapi kemudian jauh di rentang sebelah kanan tiba-tiba muncul satu data lagi. Nah, itu bisa kita katakan data outlier. Nah, itu yang sifatnya mendatar untuk X-nya. Bagaimana untuk Y-nya? Tetap saja ada. Jadi ada data yang begitu, yang lainnya datanya segitu-gitu saja gitu ya, sesuai dengan pola yang ada. Tapi ada data yang begitu tinggi, begitu tingginya dia, kemudian itu bisa merusak ritmenya nih, ritme data. Oke. Kemudian penyebabnya apa sih? Penyebab data pencilan ini apa sih? Macam-macam ya, banyak ya. Antara lain adalah rangkaian peralatan yang tidak terangkai dengan baik. Itu bisa jadi ya. Artinya kita harus dari awal tuh harus benar-benar melihat rangkaiannya benar. Jadi tidak ada gangguan data terhadap yang disebabkan oleh rangkaian tadi. Kemudian juga konsistensi proses pengukuran. Kita tahu pengukuran itu kan berulang-ulang ya. Sesuatu yang berulang-ulang itu kadang-kala membuat jenuh, kadang-kala membuat bosan, dan seringkali kondisi tersebut kita tidak sadari. 1-2 data tiba-tiba mengukurnya seenaknya aja. Gitu. Bukan seenaknya sih mungkin, tapi tidak hati-hati. Tidak hati-hati mengukurnya. Tiba-tiba datanya tinggi atau datanya rendah, atau kita tidak perhatian pada grafik, kita main save aja gitu ya. Hal semacam itu bisa terjadi. Ada kemungkinan lagi ya peralatan aja, mungkin aja alatnya rusak. Nah, jangan sampai ya, ini kalau yang ketiga ini kayaknya yang paling jeleknya gitu ya. Nah, kemudian ya data pencilan ini atau outlier ini harus kita temukan. Kemudian nanti kita bisa hapus supaya proses berikutnya benar ya, proses berikutnya benar. Jadi kita gunakan beberapa metode untuk bisa membersihkan ini, yes. Tapi tentunya kita sesuaikan juga dengan jumlah data. Ya kan, ada metode bermacam-macam metode, tapi kalau jumlah data kita besar banget, sementara komputer yang kita gunakan untuk memprosesnya komputer seadanya saja, nah itu kita harus pertimbangkan positif negatifnya menggunakan metode tadi. Nah, sekarang ini metodenya nih, bagaimana kita mengidentifikasi data pencilan, ya. Setidaknya ada 4 ya yang cukup populer di sini. Mungkin metode lain juga banyak ya, tapi di sini yang cukup populer. Pertama adalah metode pengurutan data. Jadi data kita urutkan, kemudian nanti kita lihat dia letaknya di mana atau dia posisinya di mana. Nah, itu bisa kita buang kalau misalkan dia yang termasuk outlier kita. Kemudian juga ada data dengan identifikasi data pencilan dengan metode tampilan. Jadi kalau misalkan kita buat grafik, ada tuh grafik perbedaan yang sangat mengganggu lah, sangat mengganggu, kelihatan sekali. Nah, itu kemudian bisa kita hilangkan. Mode statistik juga boleh, ya pakai Z-score ya. Ini tentunya teman-teman di statistik akan sangat mengerti menggunakan metode ini dengan menggunakan Z-score ini. Kemudian ada satu lagi metode jangkauan interkuartil namanya. Ini juga dengan statistik yang tidak terlalu sulit lah ya. Dengan software statistik sederhana pun kita sudah bisa mendapatkan. Tapi sekali lagi kita pilih metode yang sangat mungkin kita lakukan dengan kondisi software, dengan kondisi komputer kita yang ada, dan juga dari sisi jumlah data. Tolong diperhatikan itu.
Oke. Kemudian, nah ini contoh. Ini contoh kita dengan grafik. Di sebelah kiri itu adalah grafik spektral dari varietas padi Mekongga. Mekongga dikatakan apa namanya, terserang haward down bakteri, tapi kondisinya masih raw, artinya belum diproses. Kita lihat di sisi atasnya itu ada grafik yang ke atas nih, ya di atas ini. Dia lebih sedikit ya, jauh lebih sedikit dibandingkan grafik yang di bawah ini. Nah, hal seperti ini kemudian yang bisa kita buang. Tidak hanya satu dua aja, mungkin aja ada lain lagi yang lebih ekstrim lagi, atau dia benar-benar di lowest-nya ya, garis-garis yang paling bawah di sini ada, sangat mungkin. Nah, kita lihat di sini yang dominan seperti apa, itu kita anggap sebagai mainstream-nya, kemudian yang lain kita buang. Nah, setelah kita buang, itu kita gunakan kita dapatkan yang kanan, kita mendapatkan grafik-grafik yang bisa kita proses selanjutnya. Oke, ini saya menggunakan software, bukan software statistik khusus, bukan semacam SPSS atau Minitab, itu enggak ya. Saya gunakan Excel saja. Pokoknya yang gampang dan cepat. Ya, kita gunakan gampang dan cepat dan memungkinkan kita proses hasil ini tersebut. Ya. Oke, kemudian data yang sudah kita proses ini nantinya kita akan olah lagi. Ada satu step lagi, yaitu apa namanya, average. Kita buat rata di antara data-datanya. Nanti pada video berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat data ini rata. Tapi yang pasti di sini kita fokus pada outlier. Outlier sudah berhasil kita temukan, kemudian kita buang. Nah, data-data outlier tadi sekali lagi sangat mungkin muncul di data kita. Jumlahnya kita nggak tahu, ya. Jumlahnya kita nggak tahu, maka itu saya menyarankan kita ambil 150 sampel, mungkin saja outliernya 50, mungkin, sangat mungkin. Bahkan kadang-kadang pernah saya mendapatkan dari 150 data yang bagusnya itu, dan tanda kutip ya, data bagus itu hanya sekitar 30 data. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang data itu data yang memang bagus, karena bagaimana mengatakan bagus sesuai dengan uji-uji tadi ya, kita uji dengan berbagai metode, kita dapatkan outlier-nya banyak banget nih, ya sudah dibuang, gitu ya. Oke, jadi jangan takut dengan data outlier, mereka pasti datang menemani kita, ya, tapi tetap waspada, kita bersihkan data outlier tadi dengan sebenarnya, untuk bisa mendapatkan data lain yang bersih yang bisa kita proses selanjutnya dengan baik. Nanti pada video berikutnya saya akan jelaskan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian bagikan isinya kepada yang lain. Kemudian juga jangan lupa di like ya. Oke, sampai jumpa.